pembelajaran dasar-dasar budidaya tanaman tentang masih berkaitan dengan materi minggu yang lalu tentang K3LH. Namun sebelum kita mulai, agar pembelajaran kita berjalan dengan baik. Berdoa selesai. Terima kasih. Dan sebagai bangsa yang cinta tanah airnya, kita bernyanyi terlebih dahulu. Nyanyikan lagu kebangsaan kita, semua berdiri. Semuanya menghadap Indonesia. mungkin di Google, mungkin di buku, ya. Nah itu adalah seperti alur gambar yang kita lihat ya, bukan gambar pertanian, gambar yang ada siklusnya itu. Pernah kalian melihat seperti ini modelnya? Nah ya. Kemudian ada lagi gambar seperti ini. Pernah lihat seperti ini? Ya. Ini biasanya ada di perusahaan-perusahaan. Mereka membuat poster seperti ini untuk mengingatkan agar karyawan, agar semua pekerja menggunakan yang namanya APD, alat perlindungan diri. Ya, itu harus digunakan. Coba kita perhatikan dulu flashback. Yang minggu lalu kita sudah belajar tentang penerapan K3 ya, ini sendiri. Kalau kita ke PD-nya atau ke lahan, kita mau menyemprot pestisida nih, menyemprot insektisida itu kan beracun. Kira-kira alat pelindung kita itu apa? Apakah kita harus pakai baju daster? Pakai sepatu high heels? Kira-kira pakai apa dari pokok ini coba? Pakai sepatu bot boleh, benar. Dari sini pakai masker aja. Masker mulut ya untuk menyaring udara. Apa lagi kira-kira? Baju panjang biar nanti tidak terkena atau iritasi oleh dari insektisida. Apa lagi? Kacamata. Helm boleh pakai. Mana cara tentu tidak kan? Sarung tangan ya. Berarti kalian sudah tahu apa saja alat-alat pelindung diri kalau kita bekerja di lahan untuk menyemprot. Nah, hubungannya dengan materi hari ini adalah Ibu mau menjelaskan tentang bagaimana mengoperasikan, mengaplikasikan perangkat kecerdasan arti untuk bisa diletakkan di sekitar ruangan kita ini. Untuk mengingatkan kita nantinya, kalau kita bekerja berarti kita harus mempunyai alat pelindung diri. Perlukah itu posternya sebagai pengingat? Perlu. Nah, kita harus bisa membuatnya ini. Ya, kalau sekarang pembuatannya itu sudah mudah. Kita bisa menggunakan yang namanya berbagai macam aplikasi yang ada
website di dasar artificial intelligence di bidang pertanian. Ya, bukan hanya bagian teknologi yang pakai seperti ini, laptop, HP, tablet, iPad, dan aplikasi di dalamnya. Kita juga sebagai petani harus bisa menggunakan ini untuk di bidang pertanian. Ya, menerapkan AI dalam proyek pembelajaran, mengoperasikan perangkatnya untuk mengolah data berbisnis. Kita punya hidroponik di sana, ya kan? Nah, hidroponik itu kami pakai kemarin kerjasama dengan ITDL. Mereka menggunakan kecerdasan AI untuk mengukur berapa pH, berapa nutrisi. Hidroponik itu mereka mengukurnya dari jarak jauh. Bagaimana caranya? Mereka membuat komponen di sini menggunakan internet dihubungkan ke ITDL. Mereka melihat, suhu hidroponik di Sigumpar, suhu pH di hidroponik di Sigumpar sekian. Bisa dilihat. Itu menggunakan AI. Ya. Kemudian berkolaborasi memanfaatkan teknologi AI untuk menghasilkan produk-produk kreatif. Nah, itu yang kita harapkan nantinya di masa depan kalian. Ya. Jadi jangan berpikir kalau masuk ke TPA hanya mencampur-campur, hanya memegang tanah, nggak bisa. Bukan hanya itu, kita harus berlanjut lagi apa saja konsep dasar AI. AI itu adalah sistem komputer yang meniru kecerdasan manusia, ya. Kemudian dia berfungsi untuk menganalisis data, memprediksi dan mengotomatisasi data. Istilahnya kita kasih perintah, dia akan melakukan perintah kita. Nah, itu dia. Kemudian contoh-contohnya di bidang pertanian bisa untuk mendeteksi hama, ya, bisa memprediksi cuaca, dan bisa menganalisis pertumbuhan tanaman. Apa saja perangkat AI yang dapat kita gunakan kalau di kelas? Yang pertama kita menggunakan ChatGPT. ChatGPT ini nanti bisa kita gunakan untuk membuat teks, ide, atau materi-materi. Ya, nah ChatGPT boleh dilihat di laptopnya masing-masing. Ya, yang ada simbolnya seperti yang bulat ya, bisa putih. Kemudian Canva AI, Canva. Nah, ini bisa kita gunakan untuk mendesain gambar, infografis, poster, bisa membuat presentasi, bisa kalian menggunakan Canva ini. Kemudian Google Lens. Nah, Google Lens ini lebih spesifik lagi. Bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi jenis-jenis hama pada tanaman. Ya. Kemudian bisa kita gunakan juga Flatix atau Agrio. Itu untuk mendiagnosa kira-kira tanaman ini berkuning, menguning, karena penyakit apa ini? Ya, itu ada aplikasinya. Namun kita ambil yang mudah dulu untuk pelajaran kita kali ini tentang pengenalan ChatGPT dan dihubungkan dengan Canva. Ya. Bagaimana langkah-langkah pengoperasian AI? Yang pertama, kita tentukan dulu tujuan proyek kita, kemudian kita pilih perangkat AI-nya yang cocok. Kemudian siapkan data atau pernyataan yang akan kita ketik nanti di ChatGPT. Kemudian gunakan ya untuk menganalisis produk dan kita lihat apa hasilnya. Lanjut, di dalam bidang pertanian ada beberapa contoh untuk mengaplikasikan AI ini dalam proyek. Contohnya untuk membuat rencana budidaya berbasis data AI. Maksudnya di sini kalau kita sebagai petani untuk memproduksi bawang merah, ya kan, pasti ada itu tahap-tahapnya, jalurnya. Yang pertama kita pasti mengolah tanah dulu kan. Kemudian setelah itu kita masuk untuk membuat pupuknya. Kemudian kita buat bedengannya, kita buat mulsanya, kita lalu melakukan penanaman. Kemudian kita rawat untuk pemeliharaan, kemudian panen. Ada alurnya kan? Ada. Nah, seperti itu. Bisa kita buat rencananya dalam data AI. Kemudian bisa membuat poster. Itu tadi dari Canva AI. Kemudian bisa juga memproduksi hasil panen. Contoh, dalam 4 hektar yang perkebunan eukaliptus nyata di TPL. Ya, Bu. Nah, bisa kita lihat kira-kira dari 4 hektar ini berapa kira-kira panennya.
berapa hasilnya. Ya. Kemudian membuat laporan otomatis. Jadi banyak sekali penggunaan AI ini, ya. Nah, kolaborasi menggunakan AI. Tadi kita bisa pakai hanya ChatGPT atau Canva tersendiri. Tapi bisa kita gabungkan. Contoh, Google Docs atau Google Dokumen dengan AI untuk penulisan bersama. Bisa kita kolaborasikan mereka. Kemudian Canva berkolaborasi dengan desain. Kemudian di sini ada Trello untuk manajemen proyek dan membuat PPT atau presentasi berbasis template AI. Nah, di sini ibu lagi sebenarnya mau lagi 2 kelompok, tapi melihat dapat tadi satu idenya menjadi 3 kelompok. Ya, ibu bagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jadi untuk kelompok 1, kita coba buat perintah nanti di ChatGPT membuat poster ini, membuat poster 3LH di bidang pertanian. Ya, kelompok 2 membuat infografis tentang kecelakaan kerja di bidang pertanian. Coba ketik dulu sambil-sambilan. Apa tadi kelompok 3? Kelompok 2 dulu ya. Untuk kelompok 3, ibu lagi ulang biar lebih konsentrasi di ChatGPT-nya. Tuliskan. Buatlah poster, tuliskan. Iya, buatlah poster. 5 aturan wajib. 5 aturan wajib. 5 aturan wajib. Keselamatan kerja di kebun dan tulis teori. Kelompok 2 tuliskan. Buatlah infografis. Kelompok 2 buatlah infografis prosedur kerja aman di bidang pertanian. Kelompok 3 buatlah poster cegah kecelakaan, gunakan APD. APD alat pelindung diri. Dari ketiknya. Nah, ini kita kerja di ChatGPT ya dulu. Baru nanti kita buat desainnya, ini kita ikuti di Canva. Coba kita lihat kelompok 2. Tadi apa judulnya? Enggak di sini masih di ChatGPT masih. Titik lagi. Nah ini. Apa tadi? Tuliskan dulu. Buatlah infografis. Nah, infografis ini seperti alur. Ya, seperti alur. Bagaimana prosedur kerja di bidang pertanian? Oh, oke, kita tunggu ya.
Bukakan Pak ini deh. Bukakan Pak ini. Kampanye udah buka. Mas tuh gimana? Aturan wajib. Ini mas. Wajib. Dapat? Kira-kira kirim. Masih kurang. Iya kan tuker. Nanti ke bawah kita ke bawah ke ruangnya. Halo. Warna jadi. Ya udah tadi lah. Kamu enggak aja tuh. Ibu apa ibu? Boleh. Apa dulu? Ini udah siap? Udah ibu. Oke, coba. Kan bisa kita buat ya. Kita bisa tinggal dan diganti warnanya. Boleh kalian buat foto kalian sendiri. Bisa tambah. Ini juga bisa nanti bisa ditambah-tambahkan kata-kata yang lain gitu ya. Oke. Nah itu gunanya dia kalau kita menggunakan tanpa air. Oh, dia kata. Udah. Ketik yang website yang gue bikin tadi. Yang sana yang itu. Sini nih. Kita kuis dulu. Mulai dari Nah, kuisnya kalau sudah terbuka, silakan kita kerjakan. Komennya itu adalah waktu yang tercepat. satu. Nah, kalian tinggal di sini. Kalian empat di sini. Maju ke depan. Oke bu. Mana saya ada boy? Kalian empat di sini. Salah. Oh, hapus. Oh harus sama-sama. Silakan dimulai. Dapat? Oh itu pas tadi. Iya, cari semuanya. Harus kacamata. Enggak. Melindungi telinga dari Enggak. Oh iya bisa ngomong. Mana gitu? Kalian udah satu, 13. Gua Nanti kayak ingat sekaligus.
artificial intelligence atau kecerdasan artifisial ini bisa kita manfaatkan di dalam proses belajar mengajar. Kita aplikasikan di dalam pelajaran coding nanti. Ya, jadi untuk ChatGPT dan Canva tadi kira-kira sudah paham semua ya kan? Ya. Kemudian untuk kuis, kenapa seperti itu buat kuisnya? Itu juga salah satu dari penggunaan AI tadi. Ya, dan misalnya kita belajar fungsi dari penggunaan AI dan keadilan kita. Ya, nah untuk itu mudah-mudahan diharap di pelajaran minggu depan bisa kita manfaatkan lagi kolaborasi antara penggunaan AI dengan pembelajaran kita. Ya. Nah, untuk itu kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu